remaja-remaja zaman sekarang kayaknya kelakuan nggak sih menurut kalian? Gempa-gempa. Iya, gempa-gempa. Gempa bro, gempa bro. Oke. Oke, gempa kita tadi. Kita barusan gempa. Ini karena kita ngomongin dexamethasone. Masih gempa bro. Wah, kecek. Halo dan selamat datang di Gagal Pak. Saya Bunta. Saya Awi, saya Minta. Nah, jadi di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang bikin kita gagal paham. Apa tuh? Sesuatu yang harusnya ini punya nilai kesehatan yang sangat oke, dipercaya orang itu bisa bikin sehat, tapi karena ada dalam tanda kutip oknum-oknum yang nakal, Yang masalah. jadi sesuatu yang harusnya ini bermanfaat untuk kesehatan malah tidak manfaat kesehatan, anti kesehatan. Jadi kita akan ngebahas tentang jamu tradisional, tapi bukan sekedar jamu tradisional. Ini jamu tradisional ilegal yang campur dengan senyawa obat. Obat kan juga bikin sehat. Obat nyamuk? Ya, bikin sehat. Nyamuk juga kan? Berarti obat bikin nggak sehat ya? Harusnya sih memang. Jadi kita nggak usah berobat. Itulah konspirasi kita. Jadi beberapa minggu sebenarnya udah lama, cuman baru naik lagi aja kasus bukan kasus sih, pemberitaannya karena ada beberapa Pas ini baru naik, nggak tahu sih. uh, Di dalam laptop. Nah, di situ. ada influencer yang ngangkat ini lagi gitu, jadi cukup ramai lagi pemberitaan. Jadi ada jamu-jamu tradisional yang dioplos sama dexamethasone. Itu obat yang katanya obat ajaib, obat dewa. Makanya jamunya jadi jamu ajaib juga ya. Iya, gitu. Dianggap ajaib lah jamunya. Soalnya ya. Jadi untuk latar belakangnya nih ya. Jadi itu kan kayak di kota-kota besar nih kan banyak kerja keras gitu kan, generasi sandwich yang harus menghidupi keluarga gitu. Jadi dia bekerja banting tulang pagi siang sore malam gitu, badan jadi capek-capek. Nah setiap dia pulang gitu capek kan, dari nenek moyang nih ada pesan gitu, kalau kamu capek minum gitu. Langsung gitu leluhur Leluhur kan biasanya adalah apa Enggak, namanya, itu kearifan lokal. kearifan lokal lah ya kan, dari leluhur kearifannya. Tadi bayanginnya kayak ada langsung gitu. Kearifan lokalnya kan kalau untuk mengatasi pegel-pegel kayak gitu kan biasanya orang minum jamu gitu kan, jamu supaya Lino. daya tahan tubuh terjaga, terus juga linu-linu hilang supaya besok bisa kerja lagi, tetap kondisi tubuh tetap terjaga gitu kan. Nah sayangnya orang-orang ini nggak tahu nih jamu yang mereka minum biasanya tuh ada nih beberapa bisa ditemuin di tempat-tempat jamu, bukan jamu gendong ya, biasanya di jamu yang ada di pakai tendaan, pakai mobil pickup atau mobil gitu. Yang agak berkelas gitu ya. Yang jamu gendong Kamu pikir nggak berkelas? bukannya berkelas, nggak berkelas ya. Modelnya lebih tinggi daripada yang pakai mobil gitu. Woi, belum tentu. Gendongannya dari emas. Ya, nggak bisa lah dibilang berkelas sama Pak. Ya, pokoknya kayak Rada bermodal. jangan dibilang gitu. Nanti itu penyalahgunaan ini apa dianggap, oh jadi kamu pikir yang gendong nggak bermodal gitu. Tapi kan emang lebih bermodal yang pakai mobil. Nah kalau jamu gendongnya jahenya dari jahe yang
ginseng 1000 tahun dari Cina gitu yang bisa lari. Siapa dong? Harus diikat gitu. ya juga Modal kan dia. Itu sama Madio gitu kan. Madio. Iya kayak gitu-gitu tuh. Kita nggak tahu kecil-kecilnya. Kita nggak boleh menakal itu. Yang kita anggap kecil, siapa tahu bagi orang lain gede. Yang kita anggap gede, ya tahu segini. Itu relatif ya, jadi Iya, itu sama aja. Jadi biasanya itu ditemuin di tempat-tempat jamu seperti itu, jamu yang katanya jamu pegelinu gitu. Nah itu dicampur dengan obat yang namanya dexamethasone. Jadi efeknya ketika dia minum jamu ini 15 sampai 30 menit, habis itu seger lagi, linu-linunya hilang gitu. Orang nganggapnya, wih ini jamu mujarab banget nih, habis minum cepet banget. Padahal di balik itu dia konsumsi itu tiap hari, jamu yang mengandung dexamethasone ini berbahaya bagi kesehatan dia dalam jangka panjang. Karena ya namanya obat sintetis ya. Minimal kita nggak tahu apa-apanya, minimal ginjal lah. Minimal itu. Tapi emang jamu biasa nggak merusak ginjal. Ya kalau konsumsinya terlalu over, merusak ginjal juga. Enggak, maksudnya jamu biasa dibanding jamu yang ditambah dioplos dexamethasone. Iya jelas yang dioplos lah. Ya, Kalau itu logik aja sih. Padahal dexamethasone aja nggak pakai jamu gitu. Ya jahat aja. dexamethasone apa ya, ginjalnya tuh. Iya. Jadi kan ya itu tadinya orang pikirnya mau itu untuk sehat, ternyata malah karena ketidaktahuan oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan obat-obat ini, jadinya malah punya efek kesehatan yang jangka panjang gitu, yang malah mungkin bahkan mematikan. Bisa mematikan dexamethasone? Ya bisa dong. Kamu efek jangka panjangnya pasti Serangan jantung, stroke. iya segala macam lah, banyak penyakit yang diakibatkan oleh itu. Kok bisa gitu? Nah itu Mas Awi lebih paham emosi. Ya, jadi kamu jelasin ini berapa? Oke, lanjut. Ya Jadi- berapa kali kita ngetek ini gara-gara gagal. Nggak paham memang. Dexamethasone itu dia cara kerjanya itu menyerupai hormon yang sebenarnya secara alami diproduksi sama tubuh yang bernama kortisol. Di mana kortisol ini itu diproduksi oleh tubuh ketika tubuh itu mengalami stres. Ya, tadi ada peradangan, ada pegel-pegel, capek, itu kan tubuh merasa wah panik gitu, tubuhnya wah ada apa ini, bingung, terus panik, keluar kortisol itu yang diproduksi secara oleh tubuh untuk menekan stres itu agar bisa lanjut bekerja, agar bisa tetap beraktivitas. Nah, ketika si kortisol ini digantikan oleh dexamethasone, tubuh mulai males nih, orang udah ada asupan dari luar kan, tubuhnya males udah ada asupan dari luar. Kalau Jadi tubuhnya orang pemalas, Oh, iya. udah males belum? tubuhnya orang pemalas kalau nggak ada asupan dari luar dia masih bisa. Oh gitu. Ya. Nah, Tahu malesnya sampai ke sel-sel tubuh. Nah, efek jangka panjang dari asupan dexamethasone dari luar ini akan mengurangi ability, Memang orangnya ada di buff ini, kemampuan tubuh untuk memproduksi kortisol ini. Jadi ketika si dexamethasone berhenti secara mendadak, tubuhnya nggak bisa memproduksi kortisol yang mana itu penting untuk menjaga keseimbangan yang ada di dalam tubuh. Akhirnya efeknya ada banyak, ada tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba stroke, hamilan dan enggak itu rokok, itu tiba-tiba diabetes, tiba-tiba moon face, itu kan efeknya banyak banget. Ya itu kalau misalkan ya itu kan
tadi kan katanya kalau jamu itu kayaknya konsumsi rutin gitu. Ya, itu berarti efek-efek itu nggak kelihatan dong gitu. Kan kalau tadi kan katanya kalau berhenti tiba-tiba kayak gitu, kalau nggak berhenti dia konsumsi itu tuh Nah, rutin kan konsumsinya. enggak gitu. Iya, Enggak itu gitu. rutin loh tadi bilangnya Iya, minum betul. jamu itu. Betul. Hmm. Jadi gini. Nggak dipukul lagi deh. Nanti. Lebih kuat. Jadi si dexamethasone ini kan sebenarnya senyawa kortikosteroid kan, yaitu salah sintetiknya dari kortisol. Wah, Jadi efeknya jelas jauh lebih tinggi daripada kortisol dengan dosis yang sama ya untuk efeknya. Nah, kortisol ini kan sebenarnya bukan cuma sih, adalah signaling kan, signaling dari ya tadi itu yang dijelasin Ali, dia perlepasan kortisol itu membuat tubuh itu mengurangi reaksi dia terhadap inflamasi dan segala macamnya gitu. Jadi kayak misalnya kamu gatal-gatal gitu, kamu minum kortikosteroid, gatal-gatalnya bisa berkurang. Pokoknya inflamasi itu bakal ditekan lah oleh kortisol. Nah, kortikosteroid ini dexamethasone salah satunya itu bekerja sama kayak si kortisol. Nah, yang mana dexamethasone ini, kalau kortisol itu kan diproduksi tubuh dengan dosis yang ya segitu-gitunya lah, ada batas wajarnya tubuh. Sedangkan ini karena asupan dari luar, kita bisa ngasih dosis jedar-jedar gitu kan, tinggi. Jadi efeknya pasti langsung lebih spike gitu. Jadi 15 menit, 30 menit langsung terasa efeknya. Nah, kortikosteroid ini dia itu juga nantinya signaling ke reseptor-reseptor yang kayak misalnya pelepasan gula dari hati. Jadi dia meningkatkan gula darah. Terus dia juga meningkatkan lemak intake gitu, penyimpanan lemak di bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, sepanjang dia konsumsi itu karena dosisnya tinggi, dia akan menyimpan lemak. Nah, awalnya yang paling kelihatan adalah dampak konsumsi ini secara rutin adalah moon phase tadi, karena penumpukan lemak. Nggak cuma moon phase, kadang juga ada yang ada punuk gitu. Jadi dia bisa tahan di gurun 40 hari gitu. jatuh. Jadi emang maksudnya side effect-nya kan dari si kortisol itu sendiri udah side effect, nggak perlu nunggu nggak perlu tiba-tiba berhenti. kan? Jadi dari kamu konsumsi itu secara kalau misalnya konsumsinya wajar nih, biasanya kalau diresepin dokter itu seminggu sampai 2 minggu biasanya, karena misalnya kayak kamu radang tenggorokan kayak gitu, atau ada masalah bronkitis gitu kayak gitu, itu biasanya diresepin itu paling seminggu 2 minggu, itu masih aman. Tapi kan ada beberapa case yang benar-benar kalau sakit ya, kayak misalnya kamu terserang TBC misalnya. TBC itu kan dia panjang kan, selain kamu minum antibiotik, biasanya dokter ngeresepin itu supaya kamu mengurangi batuk-batuknya itu. Nah, itu kan jangka waktunya bisa 3 bulan, 6 bulan gitu, tergantung lama pengobatan antibiotik. Kalau zaman dulu ya mungkin antibiotiknya bisa 2 tahunan itu. Kalau sekarang kan ada yang 6 bulanan gitu kan. Nah, selama itu efek sampingnya tetap ada, ya kamu bakal moon phase dan segala macamnya. Tapi ketika sudah selesai nih jangka pengobatannya, dokter biasanya menurunkan dosisnya secara bertahap, jadi nggak langsung berhenti gitu. Jadi kayak resiko yang shock tadi ya, bakal jantung tadi ya bisa dikurangi. Nah, yang paling bahaya sebenarnya kalau menurutku ya,
dari corticosteroid, ya salah satunya dexamethasone ini, konsumsi jangka panjang itu adalah si dexamethasone ini juga ada efek imunosupresan. Jadi dia menekan sistem imun. Jadi yang mana sistem imun kita jadi nggak siap nih terhadap penyakit karena disuruh imunnya relax bro, relax gitu. Relax. Santai aja. Santai wes, santai bro. Nah, jadi nggak siap untuk ngadepin patogen infeksi bukan yang cukup berbahaya, fatal gitu. Biasanya juga makanya nggak bakal diresepin ke orang-orang yang ada penyakit itu. Soalnya kalau psikolog orang minum jamu kan ya itu kan kayak menyehatkan gitu, jadi kayak pegel nggak pegel konsumsi terus aja gitu kan. Iya. Jadi kan kayak nggak butuh Kebiasaan corticosteroid gitu kan, jadi tetap produksi terus kan. Iya. Cuma kalau misalkan secara normal gitu sih, kalau misalkan orang stres itu kan produksi itu terus ya. Produksi, iya. Iya kan, itu juga bisa bikin moon phase kan. Enggak Ya. karena kan moon phase-nya itu karena Terus, reaksi si dexamethasone ini sama reseptor yang ada di hati. Dia ngelepasin yaitu si lemaknya itu supaya diintake ke beberapa sel tubuh. Jadi dan nggak cuma nge-intake lemak, tapi dia juga yang ada bahayanya tuh dia glucokinase. Jadi dia ngelepasin glukosa dari hati. Jadi orang diabetes pasti nggak diresepin itu sama dokter karena bakal ningkatin gula darah gitu juga. Dan karena konsumsi yang rutin juga bakal membuat insulin resisten. Yang nggak diabetes malah jadi diabetes. Iya, ya itu kan sebenarnya ngarahin ke semacam gluconeogenesis kan. Itu sebenarnya yang bikin efek semacam energi boost gitu. Iya. Sugar rush ya. Spike gitu kan. Nah, tapi ini juga nih ada yang lucu. Dexamethasone itu juga secara langsung mempengaruhi rilisnya serotonin, hormon yang mempengaruhi mood. Jadi kalau kamu konsumsi dexamethasone ini secara banyak, karena kortisolnya kan, kortisol itu juga kayak saling timbangan lah sama si serotonin ini, keseimbangan. Keseimbangan. Kortisol yang dexamethasone ini juga bakal ngaruhin ke serotonin. Jadi produksi serotoninnya nih dihambat nih oleh dia. Jadinya pasti ketika kamu konsumsi ini secara rutin, otomatis sebagian besar orang, mungkin ada yang nggak ke record kali ya, tapi yang ke record ini mengalami mood swing. Itu parah banget ya, karena ketidakstabilan si serotoninnya tadi di dalam tubuh. Mental health kan? Mungkin Jadi mental health nggak cuma bisa mungkin tadinya sudah mental health nih karena tekanan ekonomi, stres ya. dia minum ini secara rutin, mood swing kan jadi lebih parah gitu. Makanya orang Kalau ada dopamin dia nggak depresi, langsung, nggak secara langsung, karena dari serotoninnya ngaruh ke dopamin kalau gitu, kayak nggak langsung efek gitu. Tapi kalau serotonin itu satu jalur, satu reseptor. enggak, karena kerjanya kayak timbangan, Timbangan, jadi langsung direct. Kalau kita lihat di toko-toko jamu, toko jamu itu kan ada yang ngambil bubuk-bubuk jamunya itu loh. Nah, kalau kita lihat gitu, oh ini jamu diambil dan di situ nggak ada kayak tablet, nggak ada harus ngerus kayak gitu, itu apakah udah pasti nih aman dari dexamethasone? Masalahnya kalau di toko jamu itu nggak ngambil kayak gitu, itu sudah pada serbu semua gitu. Kan dia ngupas mensobek dari kemasan jamu yang sudah ada. Ya, tapi kan ada toko jamu yang itu toko obat Cina, kamu tuh ngeliatnya. di depan sini jamunya tuh diambil. Itu bukan jamu, itu paling wedangan.
Apa jamu? Kamu tuh tahu jamu? Iya, di depan ada. Ada sih, cuma nggak Nggak sebanyak itu. banyak itu, Ininya sih, Wi. Paling cuma 2 atau 3 komponen aja diceplok terus diperes gitu kan. Enggak, bentuknya kayak bubuk-bubuk gitu, bukan sih, apa Enggak. pasta-pasta gitu. Jarang kayak yang tempat jamu-jamu yang ini itu tuh udah jamu-jamu bermerek, jadi dia tinggal seduh nyampurin jamu ini sama ini kayak gitu. Itu kan termasuk yang jamu gendong itu kan. Kalau kamu kan itu maksudnya kayak jamu gendong tapi itu di ruko. Iya, Iya. iya. Kalau ini tuh enggak jamu. Jamu modern lah sebenarnya. Jamu modern tuh kayak jamu apa gitu ditambah jamu apa. Jadi ngejualnya saset, bukan minuman. Minuman tapi dari saset. Kayak kamu ke Burjo minta extra jos, Marimas kayak gitu. Itu kan dia ngejeduin gitu. Nah, tapi itu dengan mix, ada mixnya dia gitu, mixologinya dia gitu. Ya tetap, berarti kalau kita lihat dia nyampur Nggak ngeracik, kelihatan. nggak Karena itu sudah di dalam sasetnya biasanya. Jadi jamu-jamu ilegal itu dari pabrikannya udah dicampur sama dexamethasone, udah dicampur sama paracetamol. Makanya orang tuh nggak tahu. Jadi bukan di situnya dicampurnya, tapi sudah dalam sasetan itu. Makanya kan untuk beberapa kasus terakhir, beberapa berita ini kan si Bepom ini udah nyita beberapa merek nih yang terbukti mengandung senyawa obat berbahaya tadi. Nggak berbahaya sih, senyawa obat yang disalahgunakan. Ya, itu sebenarnya ada cara nggak sih bedain? Oh ini ada dexamethasone, oh ini enggak. Ya kalau misalnya kamu minum tiba-tiba efeknya langsung kerasa sih udah harusnya kamu ini sih, Gitu ya. Berarti harus curiga harus curiga. ada sesuatu yang instan. harus hati-hati. Karena Harus curiga, karena nggak beberapa- cuma hati-hati, itu langsung curiga. karena Langsung beberapa curiga, tuh ya. nggak cuma dexamethasone, ada beberapa jamu itu juga dicampur dengan pereda nyeri. Jadi kamu minum ya kayak paracetamol gitu. Jadi kamu minum 15 menit kemudian kamu merasa bertenaga, pegel-pegel hilang. Padahal nggak dipijet, nggak pus-pus pula. Beda efeknya kalau plus tuh. Gimana kayak makan efeknya? Kita nggak tahu nih. Enggak. Kenapa sih mengimplikasikan atau Itu yang pegelino? nama Pelino. Tapi tetap walaupun ada Bepom pun tetap masih banyak yang beredar gitu ya. Apalagi yaitu yang B2B itu Nah itu karena B2B, bro to bro itu susah bro. nggak ada yang jinetet gitu. Nggak ada yang Tiba-tiba jinetet. baru Nggak diiklanin. ada sikap. Iya. Ya kan itu memang salah satu kerjanya dan menyidak pasar gitu. Karena kan beberapa merek yang nggak didaftarin Iya. kan banyak yang didaftarin produksi rumahan atau produksi UMKM belum didaftarin. Cuma kalau misalkan selain dari jamu sendiri gitu kan, sebenarnya kan di beberapa apotek tanda kutip dexamethasone kan bisa dibeli mandiri gitu ya. Iya. Apakah painkiller lainnya juga gitu kan? Kadang-kadang apalagi sekarang eranya AI gitu banyak gitu kan. Oh ini dexamethasone oke apa enggak gitu kan? Nah itu kan juga sebenarnya kan ada fungsi pengawasan ya terhadap apotek gitu kan. Sebenarnya itu nggak bisa tanpa resep dokter, cuman ya beberapa apotek menjual itu dengan tanpa resep dokter. Sebenarnya kalau itu kita juga salah satu inilah yang kadang pelaku penyalahgunaan apotek-apotek yang tanpa resep dokter. Biasanya apotek itu tidak bisa menjual antibiotik tanpa resep dokter. Tapi ketika kita penelitian misalnya cloning sel kayak gitu untuk ngemisahin hasil cloningan pakai antibiotik begitu kan pergi ke kimia farma kemana minta tentang dokter ngomong ini ada penelitian ayo dokter loh itu
Sebenarnya aku juga bingung gitu. Kalau harus dengan resep dokter, dokternya mau ngeresepin apa ini? Ini orang bukan dia yang sakit. Beli antibiotik juga harus ke apotek, nggak di tempat lain. Iya. Tapi biasanya kalau kit-kit ada beberapa kit-kit yang untuk apa namanya transformasi itu udah ada ininya, karena mesin atau apa itu udah siap. Udah include ya. Tapi kalau misalnya kita kadang ini classmate-nya suka-suka kita itu ngedesain sendiri, biasanya kan nggak kit itu, jadi kita harus nyari sendiri itu antibiotik apalah ya dimasukin. Nah, kalau ada orang-orang kayak gitu ada kiat nggak apa ke dokter aja lah, nggak usah macam-macam gitu untuk yang tiba-tiba nyeri gitu. Sebenarnya ya kalau cuma nyeri capek-capek biasa ya pijat fisik kan lebih cepat ya. Lega. Tapi kalau misalnya dia beberapa hari enggak ini ya akan lebih baik ya sakit kepala gitu, terus radang, nah itu ya bisa peradangan gitu. Ya memang bisa beli dexamethasone di beberapa apotek yang memberi, tapi kan kemungkinan juga bukan cuma radang dia. Radang karena infeksi, berarti kan butuh antibiotik, nggak bisa beli. Ya lebih baik ke dokter sih. BPJS gratis. Iya sih. Itulah fungsinya tempat lain kan. Habis ini. Dan takutnya kalau mau ngilangin pegel-pegel itu ternyata mengurangi daya tahan tubuh sehingga infeksinya malah tambah parah gitu takutnya kalau nggak ke dokter. Nah tapi ini juga perlu digarisbawahi, dexamethasone itu bukan obat yang sepenuhnya buruk gitu. Dexamethasone itu ya obat kalau nggak disalahgunakan itu memang sangat berfungsi. Tadi salah satunya kayak untuk TBC gitu, obat-obat yang kamu peradangan kayak gitu, ya kamu minum itu dengan resep yang ditentukan ya aman gitu. Memang dia ada imunosupresannya, tapi biasanya tuh diresepkan dengan vitamin kayak gitu. Untuk ya orang farmasi mungkin bisa menjelaskan lebih detail lah soal itu. Ini kan cuma ya berdasarkan Tahu teori biologi molekulernya ya atau dosis-dosis dosis gitu. sampai dia berakibat buruk nggak tahu. Yang jelas kalau dia dikonsumsi dalam jangka waktu panjang ya pasti buruk lah. Obat apapun itu sebenarnya, senyawa apapun yang sintetik untuk diperuntukannya untuk obat ya biasanya bakal berdampak. Minimal ginjal lah kena dalam jangka panjang, ginjal atau hati ya kena lah. Karena kan metabolismenya kalau nggak dipecah di hati ya disaring di ginjal kan. Ya, cuma itu saja. Ya tak hatinya yang rusak atau ginjalnya yang harus ganti filter. Dikira tuh nyaring aqua. Ya, kalau ngomongin painkiller gitu kan, apakah kalau misalkan itu kan dexamethasone separah itu ya, kalau yang lainnya semacam ibuprofen, Sama, fenamat, itu kah apakah impactnya juga akan sama? cuman kan kalau kayak painkiller itu nggak banyak tuh konsumsinya. Kalau dexamethasone itu tuh ini beberapa di apa kayak orang-orang di kampung-kampung itu sering malah karena dexamethasone itu dianggap obat dewa itu loh. Jadi apapun penyakit, bahkan dulu bisa dibeli di warung gitu. Nah, apapun penyakit dimakan itu, makan itu. Nah, yang konsumsi berlebihannya itu. Kalau painkiller itu malah orang jarang konsumsi itu kecuali mau high. Kalau Sakit gigi misalkan konstan gitu, kayaknya di desa-desa juga. aku kurang tahu sih. Tapi Iya, fenamat. ya ada ini ya, ada permasalahan ya, kayak misalnya ibuprofen kayak gitu kan dia bisa bikin luka lambung. Ada dampak konsumsi jangka panjangnya, ada setiap gitu. Apakah sama berbahayanya atau lebih berbahaya? Mana gitu misalkan? Sama berbahayanya tapi bahayanya beda. Oke. Jalur bahayanya beda.
beda genre bahaya lah. Satu rock, pop. Iya, Berarti kan lebih dengan yang vokal gitu. ya Nggak hard gitu. tergantung selera orang. hard pop, hard dangdut ya. Ya apapun itu Rock juga ada yang slow rock. sebaiknya dengan resep dokter, jangan jadi dokter mandiri. Soalnya ini, kalau jamu itu dexamethasone itu ya salah satu. Ada salah satu lagi jamu yang cukup populer nih di kalangan masyarakat, itu jamu kuat lelaki. Tapi sayangnya itu bukan jamu yang kita kenal, jamu yang herbal. Jamunya itu dioplos sama Sialis. apa namanya? Ya bahan aktifnya Viagra apa? Sialis juga merek ya. Nah, ini merek juga apa sih? Senafil. Ada fil-filnya lah. Bukan pedofil lah itu. Jangan tahu ya, itu mereknya yang mirip Sildenafil, kayak Sildenafil. Nah itu kan ya memang habis minum itu langsung bung gitu, tapi jantung juga ya karena kan memang dia memicu tekanan darah. karena burung berdiri itu bukan karena otot, tapi karena karena dia berkaki, duduk berdiri karena berkaki. Burung yang mana? YTTA. Orang ngomong YTTA. Nah, itu juga, dan aku kan karena saking penasarannya sama Miftah itu yang dia ngomong jamu oplos saya ya itu. Nah ternyata yang paling banyak orang beli itu malah jamu kuat lelaki ini. Biasanya supir-supir atau apa gitu, jadi minum gitu, mau kemana gitu, misalnya ke Bandung gitu pulang, aku kayak di Jakarta tuh misalnya yang aku dengar ceritanya dia misalnya dari Jakarta gitu mau ke Bandung, ingin dulu di Jakarta, nanti di Bandung tinggal gas gitu, balik rumah gitu tinggal gas gitu. Daripada capek ya, nyopir jauh. Kalau ya Udah sampai berdigas malah ya. Gimana? Tapi kan gasnya beda. Gas truk itu banyak banget itu, dan campurannya tuh ya memang kayak ininya kayak telur segala macam, tapi ya pas jamunya itu ya itu ada siapnya. ya itu ada si Viagra segala macamnya itu, dan itu kan bahaya. Ya itu yang tiba-tiba lagi ngegas serok gitu ya. Enggak sih. Ini kan gitu. Nggak tahu. Udah pernah. Tiba-tiba mau jokin aku gitu. Nggak tahu siapa apa. Siapa tahu kamu yang cerita pengalaman aja. Pengalaman kamu. Itu juga ini, itu juga cukup berbahaya karena kan orang nggak tahu, taunya obatnya ini nih mujarab nih, padahal ya itu senyawa lain yang senyawa yang non obat. Tapi sebenarnya kalau kita ngulik soal jamu sendiri itu kan di ininya apa, kayak kearifan lokal di zaman dulunya kan nggak dipakai tiap hari nih, cuman ketika kondisi-kondisi tertentu aja kamu minum jamu, bukan tiap hari kamu minum rutin tuh. Iya itu Kayaknya ada deh yang orang-orang tua yang minum jamu tiap hari. Ya kan itu orang tua itu udah berapa generasi setelah itu. Nah, kalau Catatan-catatannya kayak di serat sih. Centini itu dia okasional, jadi cuman kondisi tertentu di apa yang lontar Bali itu ada lontar apa itu juga kondisi tertentu, jadi dia bukan minuman rutin. Ya itu kalau yang catatan yang paling kuno yang ada catatannya yang nyata juga bukan orang Indonesia, itu ada bukunya Rumpius 1800-an, itu juga di Ambon Maluku itu kan ada penyakit tertentu jamunya apa, penyakit tertentu jamunya apa. Jadi
nggak semua penyakit jamunya sama gitu, karena nggak dikonsumsi. dan hanya konsumsi rutin. Jadi Bukan kayak soft drink berarti. bukan, ya memang itu menyehatkan, tapi kan semua senyawa itu ada efek sampingnya gitu. Ketika terlalu banyak dikonsumsi tubuh pasti ada efek samping. Even kayak kita minum air kebanyakan, kan mineral di badan jadi kurang. Kita hyperhidrasi apa sih istilahnya, hipotonik kan. Jadi kayak tekanan jantung jadi kurang, tapi air di mana-mana jadi penumpukan cairan gitu kan. Tipis terus. Oksigen dalam konsentrasi tinggi ke kita juga racun. Jadi memang semua itu tuh ada takarannya gitu. Kamu minum jahe setiap hari ya ada efeknya juga di tubuh, apalagi ketika senyawa-senyawa herbal ini kan sebenarnya nggak ketakar nih. Kadang dia perberat keringnya tinggi, kadang dia perberat keringnya rendah gitu. Tergantung musim panen gitu. Minum kopi tiap hari. Nah, pasti ada Kamu ngerasain sendiri kan? Ngerasain. ya, pasti ada Ngerasain sendiri. efeknya. Iya. Ya, seenggaknya kalau tiba-tiba berhenti, terasa nggak? Rasa mungkin. Nah, coba lah. Aku sih sakau kalau nggak minum kopi. Mana nih kopi gitu kan. Biasanya kalau langsung kalau akan nggak ngopi nih. Nggak ngopi bro. Itu kan berarti aku lagi nggak punya kopi itu di rumah. Itu kan tadi si dexamethasone ada hubungannya sama hormon steroid yaitu kortisol. Nah, ini sebenarnya agak yang lain nih, tapi berhubungan juga sama hormon steroid lain yaitu testosteron. Mana testosteron itu untuk dikeker bodybuilding gitu. Itu kan efeknya malah orangnya jadi kayak kuat gitu kan. Tapi kan itu steroid murni. Jadi sebelum jadi kortisol. Jadi steroid kan baru diubah jadi beberapa hormon. Kan kortisol ini salah satu hormon steroid kan. Iya. Karena turunan dari steroid tadi. Kolesterol jadi steroid ini pecah cabang nih Segala macam. Estrogen. Karena beda ini sih signaling kan. Kalau yang steroid itu memang dia nge-impact pembentukan muscle. Dari kedua sih. Kan itu juga efeknya juga kalau di cewek juga jadinya karena steroidnya tinggi, jadi konversi dari testosteron ke hormon wanitanya jadi kurang cepet kan. Jadi yang lebih dominan testosteronnya, makanya jadi ya biasanya jadi berbulu segala macam gitu. Suaranya jadi dalam. Itu kan juga ada dampaknya. Karena ya itu tadi, karena ketidakseimbangan produksi hormon di tubuh kan, jadi signalnya jadi berantakan. Ya kayak kita lah dapat sinyal Edge kan hancur kan biasanya. Informasi kan dari nggak ini, itu kan juga sama. Oke. Karena sinyalnya itu terdistrak, jadi berantakan sinyalnya gitu. Walaupun berotot berarti tetap nggak sehat ya? Iya, nggak sehat. Ya ketika itu ya sama kan, karena itu juga eksternal kan, kayak kortikosteroid tadi ketika berhenti mendadak, yang tadinya adrenalnya produksi kortisol terus, dan terus tiba-tiba ada eksternal kortikosteroid kayak dexamethasone tadi, kenyanyaan, lupa nih cara produksi. Jadi ketika ya langsung shock gitu. Steroid juga kayak gitu kan. Dan steroid kan ngebantu pemicu heart rate dan segala macam, dan nyetabilin itu. Ketika disuplai dari luar ininya lupa nih cara produksi nih, arsipnya hilang, SOP-nya di mana nih, hilang, langsung shock. Itu juga yang kalau itu cuman orang jimbro lah yang relate. Mungkin kalau yang manusia Indonesia yang relate banget tuh nikotin. Rokok ya nikotin lah, konsumsi nikotin itu juga kalau sudah addiktif itu nggak bisa berhenti langsung, karena
ada sistem nikotin endogen di tubuh kita. Oh gitu. Nikotin. Nah, kalau dia sudah kenyanyaan sama nikotin asupan luar, ketika di stop, yaitu salah satunya shock jantung juga. Shock jantung juga. Makanya kalau ada yang program, kalau kamu ngubungin program berhenti ngerokok itu, dia nggak bisa disuruh langsung jangan ngerokok lagi, enggak. Biasanya dikurangin konsumsi rokoknya, atau nikotinnya diganti dengan yang non rokok. Ada nikotin pill atau nikotin pack. Jadi kondisi nikotin di dalam tubuhnya itu tetap seimbang, turun perlahan gitu. Dan tubuhnya mengingat lagi gimana cara produksi. Iya. Kan karena kenyanyaannya itu kan sebenarnya. Cari dua arsip. Tadi dilangsungin udah nggak lupa. Kenapa nggak ngerokok nggak gitu. Jadi bagi yang mau berhenti ngerokok jangan berhenti. Nggak gitu. Kalau mau berhenti ngerokok ada itu tadi layanan berhenti ngerokok itu punyanya Kemenkes ya. Oh iya. Ada ininya hotline-nya kok, hotline layanan berhenti ngerokok. Nah itu nanti konseling kamu ini nanti ini Dikasih cara kan jadi tiba-tiba rokok rasa dari zaman. jantung. Mau berhenti ngejamu enggak? Ya juga tuh. Jamu kalau udah terbiasa jamu dexamethasone. Iya kan itu ya tadi kan biasanya kalau sadarnya lama itu biasanya udah kena masalah kesehatan dulu, jadi pasti udah dari rumah sakit itu udah dikasih tahu, dikasih saran udah dikasih saran, perlahan. dan dia diganti ininya, jadi dikasih dexamethasone tapi dikurangin ininya silakan habis steroid lainnya. Itu cukup edan ya masalah. Iya. Karena efeknya benar-benar instan itu. Apalagi kalau kamu ini sih, kalau sering lewat Pantura dulu, kalau nggak lewat tol itu banyak tuh pinggir-pinggir jalan tuh warung-warung jamu. Iya kan ya. Mau coba? Yang efeknya Yang mana aja boleh. Yang untuk pegelinu bisa, yang untuk obat kuat juga ada banyak. Komplit. Tadi kan ngomongin extra juice juga tuh. Extra juice kan sebenarnya kafein dalam dosis Iya. tinggi gitu. Si keratin ini Ya cutting day, extra juice, obat apa? Energy drink lah. energy drink. Energy drink itu penggunaan jangka panjang kan? Ya sama, pasti hancur. Ya jangan berlebih-lebihan. Ya. Itu kata. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tapi kan nyupir kan jarak jauh kan butuh melek terus. Nyopir berlebih-lebihan juga tidak baik. Kan makanya ada waktu nyetir aman, Iya. ada maksimal nyetir gitu. Cuma boleh berapa jam gitu. Oh ada ya aturannya. Bahkan kalau di tol-tol itu lelah istirahat gitu. Karena memang secara tubuh manusia itu tidak didesain untuk fokus dalam jangka waktu lama. Kendaraannya juga hancur kalau lama-lama gaser Servis terus. Nggak didesain untuk konsentrasi dalam waktu lama. Jadi misalnya kayak, ya kalau kita lihat sport lah, dia kan ada memang waktu-waktu udah inilah. Kayak misalnya ada yang permainan yang sampai beberapa hari kayak gitu ya, kayak misalnya shogi atau apa itu kan. Oh iya. Di catur juga. Catur kan. Catur sampai. Ya dia tapi kan fokusnya cuma pas Bukan. gitu aja doang gitu. Ya itulah makanya diciptakan TikTok. Enggak. Itu kalau rusak fokus orang gitu. Ini lah ya. Jadi dari yang 30 hari cuma 1 menit doang, ini dia nyaman apa kejadian-kejadian menarik gimana Highlight Begitu. daripada mending cuma klip
diceritakan. Kalau di TikToknya kan diceritakan. Ada seorang wanita bermain catur. Teng 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 teng. Itu bahaya sih. Ya dexamethasone itu nggak cuma dexamethasone. Kan sebenarnya kalau di olahraga ini kan ada substance ada sinyal yang di ban gitu. Kalau orang kena ketahuan pakai ini langsung kejuaraannya dicabut atau kayak gimana. Tentu nggak tahu ya masuk ban substance atau enggak. Kan dia nggak ngebus ini kayak Steroid ya. kayak yang di ban biasanya di kejuaraan itu kan kayak dia yang bisa ningkatin oksigen intake kayak gitu. Kalau dia kan pasca capek-capek habis maraton gitu. Habis kejuaraan baru dipakai. Iya, mungkin enggak. Tapi habis latihan dipakai. Iya, tapi kan nggak banyak pengaruhnya ke performa atletnya suram. Kalau kayak steroid yang suntik, steroid murni gitu, itu kan memang ningkatin performa atlet, jadi pembentukan massa otot dan segala macamnya meningkat gitu. Terus konversi energinya jadi lebih berapi-api gitu, lebih Efisien. lebih kuat gitu lah, tahan napasnya gitu segala macam. Terus beberapa yang senyawa-senyawa yang bisa meningkatkan pengikatan oksigen di darah gitu kan, jadi napas lebih panjang gitu. Ya, nyelam bisa 7 jam gitu kan. Nggak ada. Mati. Sepeda bisa 10 jam. Nah itu aja. Gila banget sih. Oh tapi ini aku baru baca berita yang soal dexamethasone itu, tolong ada satu berita gini. Jadi babysitter kan salah satu efek dari dexamethasone itu kan yang penumpukan lemak, tapi di beberapa lokasi tubuh doang. Jadi ini babysitter ngasih ke anak majikannya dexamethasone biar cabi, biar kelihatan gemuk anaknya. Iya ya, anggapannya kalau orang gemuk itu lucu gitu ya. Enggak, supaya kayak terawat nih anaknya. Oh, Kayak ya itu salah, gagal paham. Jadi ya. Tapi di dalam dunia gizi kesehatan itu emang kegagalpahaman itu salah satunya itu orang bayi yang cabi itu dianggap lucu, padahal itu dia awal dari diabetes. Nah itu juga bingung, cabi itu sampai sejauh mana dia masih dibilang cabi. BMI, dari BMI. Soalnya kan ada yang dia nggak ininya cukup, ininya masih di ini kelihatan gemoy gitu, gemoy sehat gitu. Ada yang dia sampai yang berlebihan. Nah itu kayaknya bukan cabi lagi deh, soalnya itu aja aku serem ngeliatnya. Ya, tahu itu udah over itu, nggak cabi lah. Nah, cabi itu sampai sejauh mana tetap bisa dibilang cabi. Soalnya kalau udah kayak berlebihan itu menurutku nggak cabi lagi, serem itu. Karena bayi-bayi yang di atas rata-rata itu beratnya itu lebih kayak orang tua. Mukanya kayak lebih tua gitu daripada usianya. Aku ngeliatnya sih kayak gitu. Remaja-remaja zaman sekarang kayaknya tua-tua nggak sih kayak. Iya. Gempa bro. Oke, gempa kita tadi. Kita barusan gempa. Ini karena kita ngomongin dexamethasone. Masih gempa bro. Masih kecil. Tutup. Ya, karena kita gempa, sampai jumpa di gagal paham episode berikutnya. Bye bye.
Bye bye.